Berakhir sudah penantian panjangmu akan hadirnya seorang imammu, laki-laki yang menjadi nakoda mengarungi bahtera kehidupan bersamamu. Genap sebulan langkahmu membuka lembar demi lembar kehidupan dalam bingkai rumah tanggamu. Putriku, jika dulu ayah bundamu selalu merengkuhmu dalam berbagai kehidupanmu, namun kini harus mulai menebar seutas jarak darimu. Jika dulu ayah bundamu senantiasa membimbing dan membelaimu, namun kini harus bisa menahan diri dan memandangmu dari kejauhan, karena mulai saat ini ada sosok laki-laki yang lebih berhak terhadapmu. Duhai putriku, ketahuilah, bukan maksudku menghancurkan masa depanmu dan membatasi langkahmu dengan memintamu menikahi Faiz sebagai suamimu. Bukan maksudku menjeratmu dalam rantai Siti Nurbaya. Tapi pahamilah, bundamu ingin menuntaskan tanggung jawab selaku orang tuamu dengan membawamu ke gerbang pernikahanmu. Tentunya dengan menimbang usiamu yang sudah layak untuk menikah sesuai syariat Islam. Pun kondisiku yang sudah renta dan sering sakit. Putriku sayang, Bunda akui kalau pernikahanmu bukan atas pilihanmu sendiri. Namun sadarilah, pada hakikatnya, mungkin itu pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepadamu, nak. Siapapun orang tua pasti menginginkan kebahagiaan anaknya. Namun rupanya terlalu banyak perkara yang berlaku di luar jangkauan kita sehingga membuatmu seperti ini. Tetapi putriku, cobalah mengerti bahwa perkawinan atau suami bukanlah matlamat terakhir hidupmu, tetapi hanya sebagai alatmu untuk merebut ampunan dan keriduan ilahi. Pahamilah, wahai buah hatiku, sebenarnya inilah haluan cinta. Memang indah menjadi istri yang dicintai suami, dan ini merupakan impian semua wanita. Namun putriku, indah bukan menjanjikan ketenangan, kebahagiaan, apalagi keselamatan yang kekal dan abadi. Ingatlah putriku, andai kata dirimu gagal meraih cinta suamimu, bukan bermakna kebahagiaan di dunia tertutup. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan kebahagiaan yang kita tuju adalah kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Bunda mengerti jika semua orang menginginkan hubungan suami istri yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila hal itu tidak berlaku terhadapmu, mungkin Allah memintamu untuk mencari hikmah yang diselipkan untukmu, nak. Pahamilah, nak, seringkali yang kita inginkan atau cita-citakan tidak tercapai. Terkadang sesuatu yang kita benci malah justru menimbulkan rasa cinta di hati. Hal ini merupakan suatu takdir yang siapapun tak bisa menolaknya. Tapi kumohon, janganlah membuatmu marah dan menyesali. Teruslah ingat akan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sikap kita sering membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suka, namun Allah tetap memberikan pintu maaf untuk hambanya. Lalu mengapa dirimu tidak mencoba memberi maaf atas sikap dan perilaku suamimu? Malulah kepada diri kita sendiri. Seringkali kita marah dan sakit hati tatkala hak kita terabaikan. Namun hati kita justru tertidur tatkala hak Allah terlupakan. Jadi kumohon, nak, walaupun dirimu tahu dan merasakan bahwa suamimu tidak sungguh-sungguh mencintaimu, tetapi berusahalah untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuknya dan senantiasa mendoakannya. Maka sungguh engkau sedang memburu cinta ilahi.
Namun jika dirimu melampiaskannya dengan emosi, maka deritamu hanyalah derita lahir dari nafsu yang terbuai. Mengertilah nak, sebenarnya Allah sangat sayang kepadamu dengan memberikan ujian ini kepadamu. Ujian kesusahan perasaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dirimu berpaling dari cinta sementara yang dirimu impikan dan beralih kepada cinta hakiki nan indah nan agung. Cinta yang semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi putriku, pergunakanlah peluang ini dengan baik tanpa rasa marah dan penyesalan. Cobalah ketuk hatimu dan menyelami relung-relung jiwamu dengan mempertebal rasa ikhlas dan sabarmu. Bila kita bersabar dan ikhlas dengan memandang segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari segalanya, pemberi ujian hidup berupa rasa sakit atau hal-hal lainnya yang menyusahkan hidup kita, tentulah kedamaian hati akan tercipta dengan sendirinya. Ingatlah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu akan penderitaan dan hancurnya hati kita, tetapi mungkin itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kita menjadi manusia hebat yang bisa melewati berbagai ujiannya dengan keteguhan hati kita untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu nak, hati yang beginilah yang selalu lebih lunak dan mudah untuk dekat serta akrab dengannya. Masih ingatkah dengan firman-Nya? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Duhai putriku, ketahuilah, walaupun suamimu dipegang kuat-kuat dan dipeluk erat-erat, suatu saat dia akan meninggalkanmu. Suatu saat engkau akan kehilangannya karena hidupnya tidaklah kekal. Maka pandai-pandailah engkau mempergunakan peluang meraih pahala sabar, ridho dan syukur. Jika rasa sakitmu terasa semakin menusuk bagaikan irisan pedang di hatimu, mengadulah kepada Allah. Katakanlah kepadanya, bukan karena engkau tidak ridho, tetapi katakanlah bahwa dirimu terlalu lemah. Mohonlah agar diberikan bimbingan dan kekuatannya. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mau mengangkat deritamu, maka mohonlah agar deritamu itu menjadikanmu terus berada dalam perhatian dan kasih sayangnya. Janganlah lelah berdoa nak, teruslah mendoakan suamimu dan dirimu sendiri. Yakinlah, engkau sedang melintasi suatu jembatan pendek tapi sulit untuk pergi ke satu mahligai yang kekal abadi dan bahagia yang hakiki. Berbaktilah dengan kesungguhan hati kepada suamimu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan sebagai imammu. Dan hasilnya janganlah engkau tuntut darinya anakku, tetapi nantikanlah dia di akhirat yang kekal abadi. Pertahankanlah mahligaimu nak, sampai hembusan nafasmu yang terakhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.